Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kembali lagi bersama aku, Ilma dari Kementerian Komunikasi Media dan Informasi DEMA UIN Bandung. Dan seperti biasa di podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang suatu topik yang tentunya seru banget. Tapi sebelum aku lanjut, aku pengen tahu dong gimana nih kabar teman-teman pendengar podcast DEMA di rumah. Lagi ngerasa sedih kah? Lagi ngerasa senang? Atau misalnya kalian lagi ngerasa ya biasa aja gitu kayak gini. Nah pokoknya gimana pun perasaan kalian di hari ini, aku berharap kalian bisa ngejalanin hari ini dengan baik. Kemudian apa ya, kayaknya kita udah lama banget nih gak ketemu di podcast DEMA Bandung, DEMA UIN Bandung ini. Kayak gitu ya teman-teman. Bahkan sekarang kita udah masuk ke perkuliahan semester baru ya, udah masuk semester berapa. Buat teman-teman mahasiswa baru, gimana nih perasaan dan persiapannya menghadapi semester baru ini? Dan buat kalian para mahasiswa baru gimana nih? Udah datang belum ke kampus UIN Bandung? Udah tahu belum kampusnya ada di mana? Nah, buat kalian yang udah tahu kampusnya ada di mana dan di mana, alhamdulillah deh. Dan buat kalian yang belum pernah sama sekali datang ke kampus UIN Bandung, kalian gak usah khawatir. Soalnya di podcast kali ini kita bakalan kedatangan dua narasumber keren, para teteh-teteh semester akhir, yang di podcast kali ini bakalan ngasih gambaran dan juga informasi mengenai UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya mengenai kampus 1 dan kampus 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa dulu nih teteh-teteh narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kali ini. Halo. Hai. Sini nggak? Apa kesini hainya kemana nih? Sini aja deh. Sini halo. Halo. Hai. Oke, gimana nih kita sama dia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Baik sih so far. Kalau fisik ya gini ya, tapi kalau dompet ya namanya juga ya gitu dah, ngerti pokoknya. Kalau misalkan mahasiswa ya teh, kalau online itu nggak ada pemasukan ya nggak sih? Bener banget Ya kan? Kayak di rumah nggak dapet duit aja nih, kayak nggak ada jatah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ngekos, Dapat jatah bulanan. Nah tapi itu. duit nggak habis. Nah ya gitulah pokoknya. Oke nih, teteh-teteh narasumber yang cantik-cantik, boleh Aduh, dong amin. sapa dulu nih teman-teman pendengar podcast DEMA di rumah. Disapa sambil, mungkin bisa sambil perkenalan ya, kayak sebutin namanya, nama panggilannya, terus kayak jurusan juga boleh nih, jurusan, semester, sama kegiatan sehari-harinya ngapain aja nih. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Dari kita? Siapa? dari teknik. Oh Titia. Hai, Oke semuanya, kemana nih? sana. Sana, sini. Ya. Hai, nama aku Anitia Laila. Rahma Aziz. Orang-orang biasanya tahu aku Tia. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sebenarnya ini tuh ikutan podcast kayak podcast apa sih? Podcast. Sebenarnya ini ikutan podcast, gak tahu apa yang harus diceritain, cuma mungkin ada sedikit gambaran karena kita pernah offline juga kan. Jadi seenggaknya kita bisa sharing apa aja yang emang ada di kampus kita itu. Ya. Terus apalagi ya teh? Oh biasanya kesibukan aku ya biasalah, kalau misalkan mahasiswa pasti ada kumpul sama teman-teman di organisasi ya teh. Kalau misalkan ikut, terus apalagi ya, kalau aku kebetulan hobinya naik gunung, sometimes aku naik gunung. Seru banget. Iya dong. Ayo teh kita kapan-kapan naik Tapi gunung. kamu bawa carry boleh nggak? Ya boleh, tapi harus sama si mas. Ya gitu deh pokoknya. Terus apalagi ya, pokoknya semoga apa yang kita sampaikan nanti nah gitu bisa bermanfaat dan gak bikin shock anak-anak mahasiswa baru gitu. Oke, gitu dari aku. Silakan teteh. Halo semua, kenalin nama aku Cicamia Pastia. Sering tentang
Nata, aku dari psikologi baru sama Tete Hilma. Kegiatan aku sekarang kuliah biasa online, terus ada beberapa kegiatan kayak organisasi kayak gitu. Terus sekarang aku jarang sih kalau keluar rumah. Iya ya, lagi gini ya Teh. Iya, Kebetulan. Oh bukan anak sama bapaknya. Kalau itu mah udah apa sih? Bener pasti. Iya ya, gitu deh pokoknya. Mungkin udah jadi aku. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman pendengar podcast Demau, udah ada perkenalan nih dari Teh Tia dan Teh Kita. Jangan Iya. lupa ya, yang ini Teh Kita dari psikologi, yang ini Teh Anitia dari pendidikan bahasa Inggris. Oke nih, Tia kita. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai ngobrol-ngobrol nih lebih jauh mengenai kampus 1 dan kampus 2 di Universitas di Bandung. Tapi ya sebelum aku lanjut, kenapa di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang kampus 1 dan kampus 2? Soalnya di kampus 3 itu cuma ada FK, rumah Quran yang buat cowok, itu tuh ada di daerah Cileunyi. Jadi kayaknya nggak perlu kita bahas lebih jauh lagi ya, soalnya cuma ada satu bangunan kayak gitu. Nggak ada gedung perkuliahan juga ya Kak? Nggak ada apa lagi. Jadi sekarang mungkin kita lebih fokus ke kampus 1 Nah, dan iya. kampus 2. Nah, mungkin kita bisa mulai bahas dari bangunan dan fasilitas ya, yang Iya. paling kelihatan gitu. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin bisa mulai dari kampus 1 dulu atau dari kampus 2 yang Kampus 1 lah. Kampus 1 gimana tuh? Kampus 1. Nah, kita bisa tolong disebutin nih kayak bangunan atau fasilitas apa aja yang ada di kampus 1. Kalau di kampus 1 mungkin kalau gedung menurut aku lebih banyak Di kampus 1 kampus jelas. 1 kan. Jelas karena lebih lama kan gitu di kampus Fakultas 1. juga lebih banyak di kita. Hmm. Terus ada lab. Biasanya anak-anak saintek yang kampus 2 biasanya praktikum ke Anak-anak kimia gitu. iya, ya. anak Oke. kampus 1, terus di psikologi juga ada di labnya di atas. Terus kantin, kita punya kelebihan kantin. Kita punya banyak kantin. Iya, ini berdua kampus 1. Oke, belum aku keluarin aja nih, belum aku keluarin ada apa aja di kampus 2. Oke. Bang, kita ada bang. Oh, kita juga ada loh, ada. Tapi ada kan? Iya, tapi kan dari sekalian bisa lihat cowok-cowok ganteng gak sih? Oke. Buat cewek. Iya, terus Oke. ada masjid, terus kita ada mahat. Mahat itu kayak asrama buat tahun pertama ya, tahun juga. Tapi nggak wajib kan ya? Enggak. Sama ada SC itu kayak Sekretariat gitunya. iya, Study center buat apa kayak Kumpul. ruang-ruang yang UKM UKM kayak Oh, gitu. Terus ada LC, terus ada perpustakaan universitas. Kita punya di sana. Oke, kita juga ada. Gitu. Siap. Cuma mungkin perpustakaan di kampus 2 nggak segede dan selengkap di kampus 1. Modern itu lebih Ya oh my god, bobo kalau di modern kampus please kan dah. mungkin kayak lebih perpustakaan fakultas nggak sih? Iya gitu. Oke, sekarang ke kampus 2 ya. Oke. Sombong nih, Iya. ayo sombong. Siap. Jadi kampus 2 itu kan baru banget ya. Iya. Baru dipakai sekitar beberapa tahun ke belakang, belum terlalu lama kayak kampus 1 karena ya gitulah pokoknya. Jadi sarana prasarananya sejauh ini untuk universitas udah cukup lengkap. Ada gedung fakultas. Gedung fakultas itu gedung tempat ruangan dosen gitu loh Kak. Nah gitu. Jadi kalau misalkan di kampus 2 dosen itu nggak ada di gedung bersatu sama gedung kuliah. Kalau di kampus 1 kan kalau nggak salah ya nyatu sama di gedung kuliah. Kalau di kampus 2 ruang dosen itu ada di gedung fakultas namanya. Nah kalau misalkan gedung kuliah ada gedung kuliah A sama B. Di sana sekitar per gedung itu ada 4 lantai dan kalau kampus 2 tuh kan kayak modern gitu ya. Sorry nih kita pakai lift nih. Sorry aja ya. Nggak usah kayak capek harus naik tangga kalau kesiangan. Aduh mama. Kita melatih Oh my god, sorry nih ya dari gerbang ke gedung kuliah aja ke tempat parkiran kita jalan. Jadi sama-sama melatih-latih gak sih? Iya. Nah, kayak gitu. Terus masjid, alhamdulillah sekarang udah ada kolam dong. Kolam yang bikin sejuk itu di kampus 2 ada kolam dan banyak banget ikan. Kita bisa kayak terapi ikan di sana. Itu bener-bener fasilitas yang kampus 1 nggak ada. Sorry, nggak ada lahan. Ikannya gede-gede nggak sih? Bisa sampai jempolnya ke makan ya. Nggak gitu juga kali. Tapi emang iya sih, cuma
yang ada di kampus 2 yang nggak ada di kampus 1 itu kolam segede itu gitu ya. Terus apalagi ya, kantin juga ada, cuma memang kalau di kampus 2 itu tadi belum ada bank kayak khusus gitu di depan. Cuma tapi udah banyak sih di sana, ada BRI juga, BNI cuma ikut ke sebelah aja gitu. Terus untuk parkiran, kalian gak usah aneh banget kalau misalkan di kampus 2 itu gak usah takut kehabisan tempat parkir. Pokoknya aman. Kalian mau bawa truk pun, mau bawa bis, pasti bisa ada lahannya di kampus 2 gitu, Kayak Kak. di kampus 1 ya, kayak bisa muter-muter keliling buat Pak boro-boronya teh. Bisa sampai Malang. Oh iya. Sampai kayak mobil juga mau lewat nggak bisa gitu. Susah. Oke. parah-parah sedikit ya. Iya, iya, iya. Kampus 1 tuh sempit banget Kalau dibandingin sama kampus 2 ya kayak tapi aku kan pernah ya di kampus 2 panas banget nggak sih kayak Oh my God. kayak kalau dari depan ya jalan terus mau aku ke target kan waktu itu kan panas banget kayak di mesin. Ya itu kelebihannya. Kayak di luar negeri gak sih? Iya, tapi nggak apa-apa meskipun di luarnya panas, tapi kan ruangan kelasnya kita ada AC. So, semua ruangan pasti ada. yes. Jadi nggak terlalu masalah sih. Kalau buat kampus 2 kayak Oke. it's okay. Kalau misalkan di luar panas, ya nggak cuma kampus 2 doang toh yang panas gitu, kayak di jalan juga panas. Yang penting fasilitas di kelasnya enak, ada AC gitu. Tapi di fakultasnya punya colokan casan kayak kita nggak? Gimana tuh? Kayak ada di dinding tuh di dinding ada Oh, beberapa iya. kotak-kotak yang itu tuh kayak Kotak iya, buat. Oh, Oh yang iya. ada. Cuma mungkin kalau di kampus 2 nggak di dinding gitu loh, tapi masih kayak Pakai manual. nah manual gitu, manual. Iya, manual. Bisa manual. Kayak gitu kalau misalkan. Tapi sejauh ini menurut aku Ya. di kampus 2 itu kan sangat baru banget. Iya. Iya. Tapi udah fasilitasnya itu udah enak banget gitu. Iya. Jadi ya sorry aja nih kalau kampus 2 lebih unggul. Tapi jangan khawatir karena kampus 1 juga punya suasana yang sangat sejuk, terutama di DPR. Iya benar. Apaan tuh DPR? Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Namanya DPR di yang bawah. itu ya. Oke. Bidang sejuk banget. Iya, di bawah pohon. Ada apaan sih Kak di DPR di bawah pohon rindang tuh emang biasanya? Oke, biasanya ini aku bantu jelasin. Iya. Iya. Kita sama-sama. Iya kampus 1 silakan. Aku Kampus satu pride to be kampus 2. Hashtag kampus 1. Hashtag kampus 2 enggak sih? Kampus 2 please tolongin aku di sini sendirian, guys. Oke, nah kalau di kampus 1 kan ada DPR nih di bawah pohon rindang. Nah, ada apa aja tuh di sana? Nah, biasanya di DPR itu tuh ada orang yang lagi promosi UKM. Iya. Yang kadang kalau misalnya kita punya kegiatan juga kita bisa promosi di situ. Terus kalau anak jurnal biasanya kayak apa ya? Kayak pameran foto. Oh, iya. Tapi aku juga kurang tahu sih itu pameran atau kayak gimana. Aku kurang tahu. Terus kalau misalnya di dekat DPR juga ada tempat jajan buat kita atau buat kalian-kalian yang suka jajan bisa banget nih buat jajan-jajan di sekitar DPR kayak gitu. Nah, ngobrolin soal tempat jajan nih. Oke. Buat teteh-teteh kampus 1, kampus 2 boleh dong diceritain gimana nih? Anak jajan nih. Gimana nih? Anak jajan enggak? Anak jajan enggak? Anak jajan, iya. Iya, Anak jajan. rekomendasi tempat jajan yang ada di kampus 1 atau di kampus 2 boleh banget. Rekomendasi banget gak sih? Coba Kalau terbaik sih kalau menurut aku sendiri itu DPR. oh, di DPR. Oh, emang banyak ya? Karena Iya. murce ya. Kita punya 3 kantin ya. 3 kantin berarti. Kantin awal, kantin pertama yang gede yang itu gabung sama kayak Sekredema kayak gitu. Kantinnya ada 2 lantai. Oh my god, iya. Kayak kafe loh yang Oh lantai my God. 2-nya. Terus ada DPR Iya. yang lumayan merakyat. Iya. Sama kantin atas itu kayak cuman tempat makan doang ya. Iya. Terus jajanan-jajanan DPR juga Kayak gimana aja sih? Makanan di kampus 1 tuh kayak aku tuh pernah sering ke kampus 1, cuma kalau untuk makanan kayak apa sih yang harus jajan, paling yang familiarnya cuanki ya gak sih? Oh, cuma DPR. Kalian harus coba. Cuanki gak sih? Nah, kita punya di Oh my tempat god, kita nanti di sampai segitunya. Iya. Oke, yang mau nomor HP Mamang Cuanki bisa hubungi Teh Cita ya. Coba anak kampus gue pernah makan pangyam. Oh my God. Pangyam. Kita punya pangyam. 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 Oh, ya. Kayak kali ah.
Pangyam ada dong di kampus 2. Pangyam apa sih namanya? Ini disponsor gak sih ada Pangyam yang Enggak, kayak paling harus tit. oke ditit aja ya. Ditit apa sih? Pokoknya ada Pangyam juga di kampus 2, cuma memang mungkin nggak sengantri di kampus 1 ya gak sih? Parah sih ngantri banget. Kalau di kampus 1 pas aku jajan aku tuh sampai kayak antrian nomor 50 kayak ini anak-anak kenapa sih emang nggak ada jajanan lain selain Pangyam, tapi emang rasanya tuh worth it banget di harga berapa sih? 10.000. Nah kan itu worth it banget kalian anak mahasiswa baru pasti nanti kalau misalkan nyari rekomendasi makanan bisa tuh jajan namanya Pangyam. Pangyam tuh apa sih? Pangsit ayam ya? Iya. Nah Dan itu. banyak variasinya juga, ada bakso, ada sosis. Kok jadi promo? Oh iya ya. Iya, ya. Enggak apa-apa. It's okay. Pokoknya yang mau rekomendasi makanan Iya. bisa ke Teh Cita. Hubungi Teh Cita ya. Hubungi Nomor Teh Ilma. juga udah punya. Kalian nggak usah khawatir. Tapi kalau misalkan kayak kan kalau apa sih mahasiswa tuh apa namanya uang jajannya memang apa sih namanya tuh nggak terlalu hype ya. Iya. Tapi emang gimana orangnya juga. Cuma memang rata-rata anak kosan itu harus hemat ya Kak, harus bisa memanage uang. Jadi di kampus 1 itu banyak banget warung Tegal ya gak sih di kampus 1? Bener banget. Kalau di kampus 2 kurang Kak, kalau untuk warung Tegal itu ada, cuma memang nggak sebanyak di kampus 1. Jadi terus untuk variannya juga nggak terlalu banyak seperti di kampus 1 gitu. Kalau kampus 1 sih jangan diragukan lagi sih, variasinya bener-bener Iya. banyak. Iya bener Sampai banget. kita bingung mau milih apa. Iya kayak aku kan jarang sarapan di ini ya, kita jarang sarapan di kosan. Oh jadi kayak kita tuh makannya jam 10 dan itu biasanya ke kantin. Oh. Dan di kantin tuh banyak banget pilihannya, mulai dari beli soto ya, bakso, ayam geprek, terus kayak macam-macam kuah ayam tahu. gitu. Banyak banget Siap, pilihannya. siap. Jadi kalian gak usah khawatir yang gak suka masak kayak aku, kalian masih bisa makan di kantin Win Bandung. Dan Iya. harganya sangat murah. Bakso aja yang 10.000 tuh bisa Sampai kenyang gitu. bisa Kenyang di banget. 2 mangkok gitu. Oke. Siap ya gitu. Dengar-dengar nih katanya apa teh kampus 2 punya kantinnya di ini apa teh? Rooftop. Oh bener. Yes, Gimana tuh? dan itu tuh jadi plus banget buat kita yang mau apa sih namanya lunch or breakfast with a view, anjir with a view banget. Nah gitu, jadi selain makanan yang enak, tapi tempat sama pemandangannya juga dapet enak banget. Itu tuh ada di gedung pasca sarjana. Jadi kan di kampus 2 itu selain hanya fakultas tarbiyah, ada juga gedung pasca sarjana yang untuk S2 dan S3 gitu. Dan belum terlalu banyak gedung kalau di kampus 2, balik lagi ke fasilitas ya. Dan makanan balik lagi ke makanan, untuk makanan-makanan di kampus 2 juga nggak kalah dari kampus 1, cuma mungkin kalau dibandingin harganya di kampus 2 memang lebih pricey gitu, lebih agak ada gitulah, maksudnya agak ya gitu deh, agak hype. Iya, oke. Nah dari tadi kita udah terus-terusan ngobrolin makanan nih. Ya. Makanan terus-terusan. Nah kalau buat tempat tinggal sendiri nih, kan Teh Cita sama Tia juga kan dua-duanya ngekos ya. Iya, Dan di kosan. Nah kira-kira kalian punya rekomendasi nggak sih tempat ngekos yang enak di kampus 1, yang enak di kampus 2, kira-kira di mana aja? Teteh dulu. Boleh teteh dulu deh. Oke. Sekarang. Kalau di kampus 2 biasanya orang mahasiswa-mahasiswinya tuh ngekos ada di perumahan gitu loh Teh. Ada perumahan kan, kalau iya di kampus 1 juga sama sih ya. Ada pernah ya? Di Kita namanya tim Permai. oke, namanya Permai itu perumahan apa? Permai aja lah pokoknya. Permai aja. Nah, di kampus 2 juga ada perumahan namanya Taman Cipadung Indah. Jadi di sana itu Ada juga ada Cipadung. iya, Taman Cipadung Oh, Indah namanya. Kalau di kampus 2 ada yang bareng sama ibu kos, ada juga yang enggak. Kalau misalkan ngomongin soal harga ya balik lagi ke kita mau ngebudgetin berapa. Tapi ada yang jarang sih ya yang per bulan mah. Jadi adanya yang 1 tahun itu kisaran 5 sampai 10. Misalkan mau fasilitasnya yang ada udah ada kasur, lemari, itu mungkin harganya agak pricey, kisaran 6-7 gitu. Tapi kalau misalkan kayak kosan yang ruangannya aja itu
itu ya mentoknya di 5, paling murah sih segitu kalau di kampus 2. Dan jarang banget mahasiswa yang ngekos di per bulan kalau di kampus 2 gitu, karena kehitungnya lebih pricey deh. Ada yang sampai 1 bulan itu 1,2. Iya makanya, tapi memang fasilitas sih nggak ngebohongin. Kalau harga mah nggak ngebohongin ini ya. Nah tapi jadi kalau mahasiswa lebih pilih yang setahun aja deh. Masalah misalkan nyaman atau nggak nyaman bisa di akhir. Iya benar. Gitu. Yang penting cocok aja dulu, kayak hubungan gitu. Aduh. Curhat dikit. Nah kalau di kampus 1 gimana nih? Kalau di kampus 1 banyak banget tempat-tempat kos dari Manisi, Cipadung, Permai, terus ada yang depan Win. Oh iya ya, seberangnya. Iya. Ini ada Gambujang juga. Ya. Kalau aku sendiri aku pernah di Permai itu tuh fasilitasnya bagus. Biasanya kalau di situ kayak karena perumahan juga, jadi biasanya nyatu sama ibu kosnya. Oh iya. Dan Apa ya? Kalau di Permai biasanya ada jam malam sih. Jadi kayak jam 9, jam 10 Oh sama sih, Iya, sama di juga. malam, Sama. Ya karena kan kita nyatu sama yang punya rumah ya, jadi harus ngikutin peraturan yang punya rumah. Beda sama kalau sama yang nggak ada ibu kosnya, itu kayak keluar masuk jam berapa aja, tapi kan kurang safety juga nggak sih? Iya. Kayak buat cewek-cewek yang Nah iya. kan ngerasa dijagain juga. Dulu. Oke, kan kita udah ngobrolin banyak banget ya. Iya, kita mulai dari kayak fakultas, terus ngobrolin tentang fasilitas yang ada di kampus 1, kampus 2. Terus udah ngobrolin jalan juga, ngobrolin tempat kos, sudah. Ini boleh sambil minum kan? Makan deh. Iya, juga. Bahkan tadi juga kayak kita udah saling menyombongkan nih Iya. hal-hal yang kita punya sama kampus 1 dan kampus 2. Terus kayaknya udah banyak banget nih yang kita obrolin di podcast kali ini, dan mungkin teman-teman juga kayaknya udah bosan nih dengerin dari tadi kita ngomongin ya terus ngobrolin ABCD kayak gitu. Jadi kayaknya kita akhiri deh podcast kali ini. Ya, bye-bye. Takutnya kayak ih nawan sih Kesel pisan. Soalnya kita kalau udah ngobrol lupa waktu. Nah gitu. Namanya juga cewek kan ya, suka ngejeler kemana-mana. Udah habis. Nah tapi nih sebelum kita mengakhiri atau menutup podcast kali ini, aku pengen kita atau kita menyampaikan apa ya kayak pesan-pesan gitu buat mahasiswa baru yang dengerin podcast dan makin baru itu. Nanti saya mulai dari siapa? Cita mau tuh. Boleh. Oh. Ya, aku cuman pengen pesan ke kalian adik-adik maba, tetap jaga kesehatan, saling masa pandemi, terus semangat, belum ketemu sama teman-temannya, semangat pokoknya. Aku nyaranin lebih nyimbangin akademik sama organisasi. Soalnya sama-sama penting sih kata aku. Dan paling segitu jaga kesehatan sama semangat. Sok, ganti ya. Dari aku pokoknya untuk mahasiswi baru jangan malu buat bertanya ke kakak tingkat. Kalau misalkan kalian kayak butuh aku harus ngapain sih, aku harus kayak gimana, pokoknya komunikasi antara adik tingkat sama kakak tingkat itu harus ada banget, karena itu benar-benar penting banget ya. Dan ya juga tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bakalan kuliah tatap muka lagi, ketemu teman-teman yang bener-bener real, nggak cuma virtual gitu. Sabar, pokoknya apa ya, semangat aja deh gitu, semangat, tetap jaga apalagi. Jaga apa sih kayak gini? Jaga Motivasinya. Nah gitu. Bener-bener. Pokoknya harus seimbangin antara akademik sama tuh cocok. Sama non akademiknya. Nah gitu. Iya. Nah Oke, gitu. berarti udah ya? Iya. Jadi makasih banyak nih Tia. Iya, Kita sama-sama. udah datang jadi narasumber di podcast di UIN Bandung. Makasih banyak udah mau meluangkan waktunya, udah mau berbagi tentang informasi atau ilmu yang dimilikinya. Semoga jadi apa ya? Jadi pengalaman yang menyenangkan buat kalian bisa datang ke podcast di UIN Bandung. Iya. Banyak. Oh iya Kak, kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau misalkan kayak Kak ini gimana, itu Kita gimana, open banget ya. bisa open Iya, banget. Nanti apa ya? Kayaknya Instagram. Oke, sosial medianya taruh aja di deskripsi, iya guys. Bener banget. Jadi jangan malu-malu
Aku tunggu ya. Oh. Iya, mungkin kayak gitu aja ya kan, Oke. di podcast kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, aku mau ucapin makasih banyak nih buat seluruh pendengar podcast Deva UIN Bandung yang udah mau dengerin podcast ini sampai selesai. Kalian jangan bosan untuk terus dengerin podcast kami, karena di episode berikutnya bakalan banyak banget hal-hal seru yang bakalan kita bahas. Mungkin sekian ya dari kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Dah.